Iya, selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudari, anggota Soferdia, baik yang tua maupun yang muda, dan tentunya juga para konfrater dimanapun Anda berada. Nah, pada sore hari ini kita akan berbicara tentang spiritualitas misioner. Iya, Allah Tritunggal hidup dalam setiap orang. Allah Bapa, Allah yang memberi berlimpah-limpah dari dirinya bagi hidup dunia. Allah Putra mengkombinasikan pemberian dari Allah Bapa itu senantiasa dan tidak habis-habisnya dengan menjelma menjadi manusia, wafat dan bangkit. Dan Allah Roh Kudus, komunikasi Allah Putra selalu dalam kuasa dan bimbingan Roh Kudus. Nah, oleh pembaptisan, manusia menjawab panggilan mulia Allah Tritunggal untuk mengambil bagian dalam hidup Allah Tritunggal itu. Melalui dan dijiwai oleh spiritualitas misioner, orang bersangkutan diajak untuk terus-menerus menjalankan transendensi diri menuju Allah Tritunggal, semakin menjadi pusat hidupnya. Semakin Allah Tritunggal menjadi pusat hidupnya, semakin dijiwai oleh spiritualitas misioner Allah Putra yang menjelmakan kasih tak terhingga Allah Bapa dalam kuasa Roh Kudus. Dijiwai oleh Allah Tritunggal, orang diajak untuk membangun komunitas paguyuban trinitaris biarawan awam, pria wanita dalam paguyuban yang akrab, meneladani Allah Putra, menjelmakan kasih Allah Bapa yang tak berhingga. Dalam kuasa Roh Kudus berarti menampakkan hidup dan karya misioner Allah Tritunggal bagi dunia, khususnya di daerah perintis. Nah, perwujudan spiritualitas misioner dalam hidup sehari-hari, baik sebagai SPD maupun sebagai awam SPD.
latihan rohani, lewat latihan rohani, ekaristi, doa, meditasi, rekoleksi, pengakuan, dan lain-lainnya, orang diajak untuk semakin mengenal diri dan Allah Tritunggal menuju hidup Tritunggal sentris. Hidup bersama baik antar anggota awam sendiri maupun dengan anggota biarawan, kitab suci, dan lain-lainnya untuk semakin mengembangkan hidup dan karya misioner trinitaris itu. Dalam pengalaman hidup sehari-hari, diajak untuk meningkatkan keselarasan antara visi, sikap tingkah laku, kebutuhan psikologis afeksi. Lewat tugas-tugas misioner yang dijalankan dengan rela, belajar memetik hikmat guna semakin memupuk hidup trinitaris. Nah, sebagai pengantar, tentu hal ini akan menyadarkan kita spiritualitas kita didasarkan atas hidup. Iya, kenapa nih bunyi terus? Baik, kita akan mendengarkan request lagu dari Bastian bersama Putri. Apa lagunya ya? Mari kita dengarkan. Semoga lagu ini dapat menghibur dan lagu ini bisa memberikan inspirasi. Nah, ini dia.
Oke, ya. Apakah Anda Kristen? Jika demikian, kasih. jangan lewatkan aplikasi ini. Di Iya, Bible. terima kasih untuk kiriman lagunya, Bastian dan Putri. Nah, kita ingin coba melanjutkan sedikit bagaimana tentang Soferdia untuk menyadarkan kembali ingatan kita. Bagaimana kita sebagai sebagai Soferdia, mungkin baik kita lihat kembali tujuan pokok atau misi perutusan kita, atau yang boleh dikatakan sebagai visi Soferdia itu apa sih sebenarnya? Iya, Soferdia adalah paguyuban dari rekan-rekan kerja SPD yang dipilih dari kalangan umat Allah. Dan tentu saja dengan menghidupi janji pembaptisan dan keterlibatan berdasarkan sakramen penguatan yang telah diterima, mencintai Allah dan sesama dengan melaksanakan semua yang baik dan benar dan menghindari kejahatan, mengikuti perintah Allah dan gereja, memberikan kesaksian hidup baik, serta menolong sesama di lingkungan hidupnya dan di mana bantuannya diperlukan. Nah, percaya dan meresapi karisma Serikat Sabda Allah dan mendukung kerasulan Serikat Sabda Allah dengan cara dan sarana jasmaniah maupun rohaniah. Dengan sukarela mendaftarkan diri, diakui dan diterima secara resmi sebagai rekan kerja misioner. Ingat, ini penting. Paguyuban pendukung atau penderma Serikat Sabda Allah yang sukarela mendaftarkan diri sebagai anggota auxiliar dengan tanggung jawab kewajiban tersendiri. Melalui kesaksian hidup iman, mengembangkan paguyuban dengan mencari anggota baru. Ingat itu ya. Menjadi anggota paguyuban tidak dibatasi oleh wilayah atau kedudukan atau umur. Karena yang menyentuh adalah, yang memilih adalah Tuhan sendiri. Jadi, tidak seperti mengumpulkan keanggotaan organisasi manusiawi lewat propaganda, pengaruh ikut-ikutan, tetapi mendapat satu dorongan rohani. Para anggota paguyuban Soferdia diharapkan tidak memutuskan hubungan dengan SPD karena berbagai perubahan situasi kondisi, mandek. Misalnya mandek dalam pendapatan, ada perpecahan, perpindahan, atau karena perkawinan, menjadi tua dan lain-lainnya. Itu tidak dapat memutuskan hubungan kita. Bantuan atau dukungan anggota paguyuban kepada karya misioner Sabda Allah dapat berupa kurban kudus, doa, dana, dan tenaga secara sukarela. Ya, itu untuk menyadari kembali siapa kita sesungguhnya dan bagaimana kita menjadi anggota Soferdia. Dan itu dia yang tiap kali kita coba renungkan, hidupi, dan renungkan kembali, apa sih yang mendorong saya menjadi anggota Soferdia? Apa sih yang saya cari? Apa sih yang menjadi perhatian saya? Nah, itu dia. Semoga sedikit mengantar bagaimana spiritualitas Serikat Sabda Allah menjadi spiritualitas sebagai anggota Soferdia. Nah, ini dia Ibu Ida Soferdia dari Paulus Juanda mengirimkan lagu untuk kita, Tangan Tuhan Menyelamatkanku. Ya, tentu ini dari Gloria Trio ya. Nah, mari kita dengarkan, semoga lagu ini dapat menghibur kita semua dan memberikan inspirasi bagaimana tangan Tuhan selalu menyelamatkan kita. Kita selalu menaruh harapan kita, menaruh cinta kita, dan tentu saja kita ingin bahwa dorongan Tuhan ini melalui lagu yang akan kita dengarkan
menyadarkan kita betapa tangan Tuhan menyelamatkan kita, menuntun kita, membimbing kita, dan terutama di saat-saat kita mengalami kesulitan, cobaan, dan lain sebagainya. Nah, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. iya, itu dia lagu kiriman dari Ibu Ida. Terima kasih Ibu Ida untuk kiriman lagunya. Dan sekarang kita akan mendengarkan sebuah sharing ya. Mari kita dengarkan apa yang akan diungkapkan. Iya, ini senja mempesona, Gema Soperdia. Ya, ini ada Soperdia dari Tuka, dari Denpasar. Boleh memperkenalkan diri sedikit? Saya Koni dari Soperdia Tuke. Oh, Soperdia Tuka. Iya. Bagaimana Soperdia kita di Tuka saat ini? Sudah semakin membaik kegiatan, sudah sejak habis Covid kita Iya. sudah mulai kegiatan lagi untuk doa briefing, terus kita adorasi setiap Senin ketiga. Iya. Lalu Ibu dari Soperdia Dia tuh Tuka, bagaimana pengalaman menjadi Soperdia? bagus, luar biasa. Iya. Apa yang mengesankan menjadi anggota Soperdia? Kebersamaan, Hmm. apa lagi ya? Kebersamaan, Komitmen, doa bersama. Kita jalan. adorasi. Ya, adorasi, bibir. Iya, terima kasih Ibu. Lalu Romo dari Soperdia, sama dari Tuke kami. lumayan dari Tuka banyak ya. Kami Ah. 6 orang dari Tuke. Romo. 6 orang Tuka. Bagaimana pengalaman menjadi anggota Soperdia? Sama seperti yang lain, membahagiakan. Oh, menyenangkan, baik ya. kita bisa melayani para romo di ini di tempat kita, dan ikut bersama-sama dengan romo mencari pengalaman, menambah iman, dan untuk belajar berdoa. Romo. Iya. Terima kasih. Saya juga minta Pak ini dari Babakan Pak Suganda, lalu Ibu siapa nih Sukmas Manti, supaya mulai di Babakan tapi gabung dulu dengan Tuke, supaya kalau sudah mulai banyak supaya mereka bisa juga berdiri sendiri itu. Coba nanti kita akan jajak. Saya sudah hubungi lewat radio juga itu Pak Suganda. Pak Suganda itu saya sudah hubungi, coba kumpulkan
beberapa teman mungkin awal-awal dari keluarga imam-imam, lalu kita coba bentuk Soperdia itu. Iya. Iya, Bapak Ibu anggota Soperdia dimanapun Anda berada, ini kami sedang kumpul-kumpul dengan Soperdia dari Denpasar, dari Tuke. Mereka datang ke sini untuk mengikuti upacara tabisan kaul kekal dan kaul perdana. Terima kasih, masih ada yang bisa bercerita. Ini sudah semua yang muda ini, benarnya yang muda ini. Ya. Tidak, ini Soperdia. Ya. Soperdia Tuke, bagaimana selama ini menjadi anggota Soperdia? Kan baru ya di Tuke ini. Iya benar Romo, pengalaman yang luar biasa sih Romo, bisa bergabung di Soperdia, bisa mengenal SPD lebih dekat. Itu kok kan SPD dari Iya, dulu. rumah SPD di situ, di Iya. Palasari juga. Di Tanggap. Banyak SPD ya, Iya. di Tanggap juga. Ya. Oke, para Soperdia dimanapun Anda berada dan khususnya Soperdia di Bali, ya. Semoga di Babakan dan juga di Kulibul juga nanti ada Soperdianya ya. Oke, terima kasih, selamat jalan. Iya, itu sedikit dari cerita teman-teman Soperdia. Nah, kita lanjutkan dulu dengan permintaan lagu dari Stefani. Ibu Stefani ya, Soperdia Santo Paulus Juanda. Lagu apa Ibu? Panco Pondaan Bunda Maria. Iya, kelihatan suka lagu ini ya, lagunya bagus. Dan mari, semoga hari ini yang kita peringati Maria Ratu menjadi bagi kita kesempatan untuk menunjukkan cinta kita kepada Bunda Maria. Ini dia Bunda Maria. Mari kita dengarkan dan mari sambil berdoa bersama Bunda Maria, minta pertolongan dan juga mohon pemeliharaan Bunda. Ini dia, mari selamat mendengarkan. Semoga Anda semua terhibur. Engkaulah Bunda
Iya, itu lagu dari Pance. Iya. Iya, Bapak Ibu. Kita lanjut terus. Kita ingin mendengarkan sharing. Iya. Sharing dari perjalanan ya Romo Maro dan kawan-kawan di Buto Hari. Dan ini dia, mari kita dengarkan. Selamat menikmati, selamat mendengarkan, dan selamat menyimak apa yang disaringkan dalam perjalanan Batu Malang ini. Iya, silakan. Selamat sore. Iya. Oke, para Soverdia dimanapun Anda berada, bersama saya Pater Maro. Ya, Pater Maro SPD. Ya, saya coba untuk berbagi mengenai spiritualitas Soverdian, bagaimana Bapak Arnold Jansen memikirkan tentang misionaris awam. Saat ini gereja lagi tren-trennya menggunakan kata sinodalitas, yang berarti berjalan bersama. Nah, ini pas sekali ketika kita berbicara tentang Soverdia, itu berarti kaum awam yang berjalan bersama SPD, kalau bisa dikatakan demikian. Awam yang berjalan bersama SPD untuk, seperti Bapak Arnold itu, supaya di mana-mana Allah Tritunggal hidup dalam hati semua orang. Apa yang Pater Arnold Jansen pikirkan mengenai peran kaum awam, itu saya ingat dalam tahun 1885 dalam satu dokumen itu bagaimana pada waktu itu Pater Arnold Jansen membentuk para Soverdia dan mereka tugas pertama dikatakan bertugas untuk mendoakan, untuk mempersembahkan diri untuk kesucian para imam, tugas yang paling pertama. Karena Pater Arnold Jansen waktu itu beliau memang sangat menekankan untuk para imam dan para buddha SPD itu harus kudus, dan kudus ini butuh didoakan. Nah, karena para imam ini dalam karya pelayanan para buddha ini kadang-kala semangat dalam pelayanan sampai lupa atau kurang hidup doa, maka dibantu oleh kaum awam yang membaktikan diri untuk mendoakan kekudusan para imam. Lalu yang memang paling terakhir itu dikatakan sejauh perlu, sesuai kesanggupan, membantu karya misi. Tapi itu nomor paling terakhir dan dengan kalimat yang sangat dikatakan sejauh perlu. Tetapi yang paling utama ditekankan itu adalah mendoakan para imam, para misionaris. Dan dalam dokumen itu juga ditulis Senin pertama itu dibaktikan untuk para imam, sehingga para awam pada Senin pertama itu, pada waktu itu Arnold Jansen minta untuk ikut misa untuk kesekudusan para misionaris. Sehingga di sini kita melihat bahwa ketika berjalan bersama, Soverdia itu bersinode atau berjalan bersama dengan misionaris SPD, imam dan bruder, itu berjalan bersama dalam doa dan juga dukungan-dukungan lain untuk kepentingan karya misi. Selamat untuk berjalan bersama dalam mewartakan sabda Allah ke seluruh dunia, sambil misi dari Bapak Arnold Jansen itu adalah Vivat Deus Unus et Trinus in cordibus nostris. Hiduplah Allah Esa dan Tritunggal dalam hati semua manusia. Amin. Terima kasih Pater Maro ya, dalam perjalanan juga bisa memberikan sesuatu untuk para Soverdia dimanapun mereka berada. Iya, senang kita selalu dapat kesempatan untuk berbagi cerita, meneguhkan, dan apapun yang kita ungkapkan tentu saja dari pengalaman hidup kita, dari semangat yang kita terima, yang kita pelajari, yang kita hidupi, dan itu dia spiritualitas. Nah, ini ada permintaan lagu dari Pak Agus. Ya, Pak Agus, semoga pada sore hari ini kita menjumpai sudah membaik ya, sudah sehat-sehat kembali, dan semoga kita bisa saling memberikan informasi, saling meneguhkan, dan tentu saja semoga kita senantiasa bergembira, bahagia, mendengarkan, berbagi, dan saling mengisi dalam hidup kita
Ini dia padi, begitu indah. Ya Pak Agus, salam untuk semua anggota Soperdia di Paroki Juanda. Iya, terima kasih Pak Agus. Iya. Dan tentu kita mencoba menggali kembali apa sih tugas perutusan kita, misi kita apa sih? Nah, pertama-tama ditekankan yang kita berangkat dari sabda Tuhan Yesus. Karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia dan jadikanlah mereka murid-muridku. Ajarilah mereka mengikuti segala perintahku yang telah kuberikan kepadamu. Nah, para anggota Seperdia memenuhi perintah Kristus
menjadi saksi-saksi Kristus di tempat lingkungan kita masing-masing dengan ikut ambil bagian dalam kerohanian dan karya misioner Serikat Sabda Allah. Tentu saja menyerahkan diri untuk melayani umat Allah dalam keluarganya, dalam paroki, dalam keuskupan. Melalui apa? Melalui usaha, melalui kasih, melalui pengampunan, melalui membawa damai, mempersatukan keluarga-keluarga. Berdoa dan bekerja untuk perdamaian dengan menguatkan saudara-saudara yang lemah imannya, yaitu dengan tugas kunjungan, menyemangati mereka, mengajak mereka, mendoakan mereka, peka dan tanggap terhadap kebutuhan sesama, dan membantunya. Terutama para miskin. Paguyuban mempersembahkan doa dan kurban dalam hidupnya untuk mendukung para anggota SPD, menumbuhkan dan mengembangkan panggilan iman, biarawan-biarawati, dan para misionaris awam dalam keluarga dan lingkungan. Setia dalam panggilan masing-masing, bersedia dibimbing oleh Roh Kudus, jadilah misionaris pewarta kabar gembira sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, bukan? Dan tentu saja tabah. Tabah menghadapi dan menerima berbagai pengalaman hidup karena Tuhan yang memanggil Anda. Bahagia dalam hidup panggilan ini dan tak mau dipisahkan dari Dia yang memanggil menjadi anggota paguyuban. Iya, itu dia. Jadi kita menjadi anggota bukan karena dipaksa, tetapi ada dorongan hati, dorongan kasih untuk berbagi dan melayani. Ada berbagai macam bentuk pelayanan misioner yang bisa kita lakukan sesuai dengan situasi kita masing-masing, bukan? Nah, itu dia. Dan ini lagi Ibu Eli Tombokan Soperdia Santo Paulus yang akan mengirimkan kita lagu. Barangkali nanti Pak Agus mau bercerita sedikit bagaimana pengalaman selama ini, pengalaman sakit. Barangkali bisa dibagikan, nanti Pak Agus bisa telepon ya kalau saat ini lagi mendengarkan atau lagi berbincang-bincang. Namun kita dengarkan dulu lagu One Moment in Time. Mari, lagu yang bagus ini semoga memberikan inspirasi, memberikan semangat. Iya, selamat mendengarkan. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are a heartbeat away, and the answers are all up to me. Give me one moment in time.
sekali ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Ibu Eli Tombokan. Wah, kelihatan suka lagu-lagu lawas ya. Dan semoga lagu-lagu ini sungguh dapat memberikan sukacita kegembiraan dalam hati kita. Ya, Pak Agus, barangkali ada yang mau disampaikan berkenaan dengan distrik, atau saya coba telepon ya Pak Agus. Pak Agus, saya coba hubungi. Iya, Pak Agus Subagio, barangkali bisa dihubungi. Iya. Iya, Pak Agus. Iya. Ya, Pak Agus. Ya, barangkali lagi beristirahat. Ya, oke. Kita akan lanjutkan. Lalu kita mencoba menemukan apa yang menjadi apa yang menjadi misi kita dan tujuan pokok sebenarnya apa ya. Tujuan pokok kita membentuk komunitas paguyuban yang saling guyup dan berinspirasikan firman Tuhan. Kita mengungkapkan dalam panggilan kita menjadi seorang soferdia. Iya, tentu kita mempunyai pedoman dasar yang bisa menjadi pedoman dalam perjalanan kita. Iya, tentu banyak hal yang kita jumpai. Tentu banyak hal yang kita hadapi. Nah, itu semua menjadi penuntun dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita dalam perjalanan ini banyak suka dukanya bukan, tetapi duka akan menjadi sukacita bila kita mampu menerimanya. Nah, tentu banyak pengalaman-pengalaman yang kita hadapi, yang kita tunjukkan, misalnya dari dari paguyuban mana nih, Arnoldus barangkali. Paguyuban Soferdia Santo Arnoldus Bekasi memiliki spiritualitas doa, mendoakan para imam, biarawan, biarawati, minimnya partisipasi aktif dalam Soferdia berkaitan dengan masalah penghayatan spiritualitas doa dalam hidup sehari-hari. Soferdia perlu melakukan upaya-upaya pengembangan untuk mengatasi masalah. Iya, menghayati spiritualitas doa Soferdia ingin kita tunjukkan, ingin kita ungkapkan, yang sudah kita laksanakan. Bahwa para anggota cukup memahami spiritualitas doa Soferdia, mereka menghayati dan mengamalkan spiritualitas doa dalam hidup sehari-hari. Merasa bertanggung jawab untuk mengatasi masalah-masalah sekitar penghayatan spiritualitas doa anggota. Tiap anggota melakukan pembinaan spiritualitas doa dalam keluarga sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Spiritualitas doa Soferdia mengacu pada
spiritualitas doa induknya yaitu SPD. Spiritualitas misioner yang berpusat kepada Allah Tritunggal dan sabdanya menjadi inti spiritualitasnya. Spiritualitas doa Soperdia tertuang dalam dasar kewajiban dan kehidupan rohani. Ya, tentu saja ada pedoman dasar, buku doa wajib bagi para anggotanya. Dengan demikian kita boleh menyimpulkan di tiap-tiap paguyuban pasti sudah menghayati ini semua sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keadaan mereka. Tapi yang jelas, semangat Allah Tritunggal sungguh-sungguh hidup dalam hati setiap orang. Dan itu tugas kita, bagaimana Allah Tritunggal sungguh-sungguh bisa hidup, bertumbuh, berkembang dalam diri setiap orang. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kiriman lagu. Ya, siapa yang mengirim lagu ini? Oh, Eva Soperdia Muda. Lagunya apa? Seperti yang kau ingini. Ya, apa yang kau ingini? Apa yang Tuhan ingini? Mari kita dengarkan.
Iya, itu dia. Dan sekarang kita tentu bersama-sama ingin bersuka cita bersama mereka yang berulang tahun. Wah, ini tanggal 21 Agustus, ulang tahun dari Ibu Anita Grace Soferdia Salib Suci ya. Soferdia Salib Suci. Nah, selamat ulang tahun Ibu Anita Grace Soferdia Salib Suci. Semoga tetap sehat-sehat ya, panjang umur tentunya, dan penting bahagia. Selamat pesta, mari kita bersama-sama bernyanyi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahun. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun. Nah, beberapa sebagai kesimpulan bertolak dari langkah-langkah paguyuban Soferdia sudah mendapat tempat sebagai rekan kerja dalam Serikat Sabda Allah. Nah, segala sesuatu yang kita coba cerna dari spiritualitas, dari tugas perutusan, merupakan suatu idealisme yang ingin kita bersama-sama perjuangkan, lakukan, laksanakan dalam perjalanan hidup kita sebagai paguyuban. Langkah-langkah konkret yang perlu dilaksanakan, tentu saja firman Tuhan mendapat tempat dalam Serikat Sabda Allah. Karena itu pentingnya pendalaman kitab suci. Pendalaman kitab suci sebagai anggota Soferdia. Dan tentu saja sebagai partner Serikat Sabda Allah, kita diajak memahami visi dan misi sehingga dapat dilaksanakan, dijabarkan dalam hidup kita. Dan kita perlu mewujudkan spiritualitas misioner dalam perjalanan kita menuju ke depan. Dan tentu saja seperti tadi Romo Maro ungkapkan, seperti juga kita ungkapkan tadi di depan, doa menjadi sikap dasar dalam hidup kita. Doa pribadi, doa komunitas, doa bersama, yang tentu saja diungkapkan lewat perayaan Ekaristi, lewat meditasi, lewat adorasi, dan akhirnya kita perlu berani untuk mengikuti teladan Bapa rohani kita, Arnoldus Jansen. Tentu saja dengan bersandar pada doa yang tekun dan berakar dalam iman, dan berusaha mewartakan Kristus kepada semua orang. Bukankah cita-cita Arnoldus? Semoga Allah Tritunggal hidup dalam diri setiap kita, setiap orang. Nah, kita boleh menyelingi satu lagu ya. Lagu apa ya? Kita dengarkan lagu tentunya yang mengungkapkan kegembiraan kita. Lagu apa ya? Mau lagu apa ya? Saya boleh nyanyi ya? Coba kita menyanyi
lagu Betapa Hatiku atau Indah Rencanamu atau Alina atau Imagine, dan ini dia Above All. Mari kita mendengarkan. Semoga Anda semua boleh terhibur dengan kiriman lagu yang saya nyanyikan ini ya. Boleh? Iya, Above All. Ya, kita sediakan dulu, kita tes. Dan setelah lagu ini barangkali kalau ada yang mau menyampaikan informasi, kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, saya persilahkan ya. Iya. Iya. Kita cari lagu apa? I can stop loving. Boleh lagu ini ya? Iya. Boleh. I can't stop loving you. I made up my mind to live in memory of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we always knew, no long ago, they made me blue. They said the time heals the broken heart, but I can't stood still since we've been apart. I can't stop loving you, so I've made up my mind to live in memory on the lonesome side. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I just live my life in dreams of yesterday. They say the time heals the broken heart, but time has stood still till we have been apart. I
Terima kasih sampai jumpa nanti ya, dan kita akan berjumpa Selasa depan. Nah, barangkali masih ada sesuatu yang ingin disampaikan? Silakan menelpon ke nomor ini. Ada tidak? Iya, oke. Mari kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Senang kita boleh berjumpa. Semoga Anda semua sehat-sehat senantiasa, tetap semangat, tetap berharap, dan tetap setia dalam hidup ini, dalam pekerjaan Anda, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup panggilan. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa yang kudus, kami berterima kasih kepadamu untuk perjumpaan kami pada sore hari ini, di mana kami boleh menyimak semangat yang diberikan oleh Arnoldus Jansen dalam menjalani tugas perutusan dan panggilan kami sebagai Soferdia, sebagai SBD, sebagai misionaris. Tuhan berkatilah mereka semua, berkatilah para misionaris kami, dan terutama yang bekerja di tempat-tempat yang sulit. Teguhkanlah mereka, hiburlah mereka di tengah-tengah kesepian mereka, dan tuntunlah mereka agar mereka tetap semangat, tetap sehat, dan senantiasa percaya pada penyelenggaraanmu. Demikian doa ini kami satukan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Nah, sekarang mari kita dengarkan sebagai lagu penutup ya, himne Santo Arnoldus Jansen. Dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita untuk hari ini.
Sampai jumpa Selasa depan. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin, amin.